Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini aku akan membahas tentang mindset beriklan di Facebook Ads ya, dengan Managix. Jadi, sebagai sedikit perkenalan, namaku Bramantya Farid, dan aku adalah Facebook Advertiser sejak tahun 2010 ya. Dan aku adalah founder Managix.id yang sudah kita buat sejak akhir tahun 2016 dan kita rilis di Mei 2017. Jadi kurang lebih sekitar 3 tahun Managix ada di market ya. Nah, selama masa itu aku telah melihat banyak sekali berbagai jenis iklan ya di Facebook di dalam negeri dan di luar negeri. Jadi karena Facebook Managix dirilis di Indonesia pertama kali, maka kita berfokus di market lokal ya. Walaupun Managix sendiri bisa digunakan untuk market luar juga internasional ya. Kenapa? Karena basicnya adalah beriklan di Facebooknya itu sendiri ya. Jadi fungsi Managix adalah membantu prosesnya ya, membantu prosesnya. Yang tentu saja ada beberapa hal yang saat kita berikan di Facebook, mungkin kita tidak menggunakan semua fiturnya Managix ya. Tetapi terlepas dibanding itu, aku ingin menjelaskan ke hal yang lebih mendasar terlebih dahulu, yaitu 4 skill utama. Apa itu 4 skill utama? Jadi 4 skill utama itu adalah hal ini ya. Yang pertama adalah menyiapkan produk, yang kedua adalah menyiapkan landing page, yang ketiga adalah membuat iklan, yang keempat adalah membuat tabel data harian. Nah, kita di Managix menyediakan software tentu saja. Yang kedua adalah support, yang ketiga adalah strategi. Jadi, ketiga hal ini insya Allah akan membuat teman-teman bisa berhasil ya. Tentu saja kita tidak menggaransi apapun ya. Kita tidak menggaransi apapun, hanya saja kita bisa menekankan bahwa Managix sudah membantu beriklan secara total lebih dari 100 miliar rupiah. Nah, teman-teman bayangkan baik-baik ya, lebih dari 100 miliar rupiah ya. Lalu berapa revenue yang dihasilkan dari situ? Ya, pasti di atas itu ya, karena itu hanya di iklannya saja ya. At least 3, 4, 5 kali lipatnya lebih dari, bahkan lebih ya, untuk bisa dengan budget seperti itu, budget 100 miliar lebih, ya itu bahkan data tahun 2018, karena sekarang kita sudah tidak mengupdate, ya. Eh, Intinya revenue jauh di atas itu, ya, jauh di atas itu. Kalau misalnya revenue totalnya pun triliunan, aku tidak heran, ya, aku tidak heran sama sekali. Nah, eh, kita mempunyai best practice di Managix, ya. Tetapi, walaupun misalnya teman-teman mau mempelajari Facebook Ads, ke siapapun, ya, baik ini, aku tekankan, ke siapapun, maka teman-teman akan involve dengan 4 hal ini. Ya. Teman-teman akan terus-terusan melakukan 4 hal ini sampai bosan. Memang ada beberapa orang yang mungkin skip beberapa hal seperti ada yang tidak memakai landing page. Udah langsung aja ngeklik WhatsApp misalnya. Udah langsung aja ngelempar kemana ya. Intinya dia tidak memakai landing page. Ada juga yang tidak membuat tabel data harian ya. Tapi insya Allah kalau teman-teman belajar yang holistik ya, 4 hal ini tidak akan lepas ya. 4 hal ini tidak akan lepas. Hanya saja beda-beda detailnya. Oke, hanya saja beda-beda detailnya. Ini yang teman-teman pahami dulu. Nah, jadi kita mempunyai strategi yang khusus ini, yang spesifik ini, itu dikarenakan pengalamanku menghandle banyak sekali akun, ya, menghandle banyak sekali produk dari yang murah sampai yang mahal, ya. Yang mahal misalnya seperti properti ratusan juta, bahkan miliaran. Eh, yang murah ya banyak barang-barang harga 50.000 ke 100.000 ya. Walaupun kita juga mempunyai standar margin, ya. Di setiap part ini kita mempunyai detail, ya. Setiap part nih.
Di nomor 1 ada detailnya, nomor 2 ada detailnya, nomor 3 detailnya, nomor 4 adalah detailnya. Teman-teman, jika ingin mengikuti plek, maka teman-teman tidak boleh mengganti konsep dari keempat hal ini, ya. Apabila teman-teman tidak mengerti, hal yang teman-teman harus lakukan adalah meniru plek. Nggak mengerti, aku nggak mengerti mas. Aku pasrah, aku harus ngikutin, aku harus ngerjain apa, ya. Maka aku sangat sarankan teman-teman mengikuti plek seperti ini. Kenapa? Karena ini mempermudah banyak hal. Yang pertama, teman-teman mengikuti metode yang proven. Yang kedua, apabila kita ada miskomunikasi, kita bisa balik lagi ke materi, teman-teman misalnya diskusi sama support, ya, teman bisa ngebahas materi yang spesifik, ya. Nanti aku juga bisa menjawab tentang hal yang spesifik. Tapi, jika teman-teman mempunyai berbagai asumsi, berbagai cara berpikir, yang cara berpikir itu tidak terbukti sebelumnya, kami tidak bisa menjawab semua hal tersebut, ya. Kami tidak bisa melayani semua hal tersebut, ya. Karena ada banyak sekali cara berpikir, ya. Eee, dan jika teman-teman tidak memahami, lebih baik teman-teman fokus ke dalam materi dan kita akan bahas, iya, kalau misalnya aku nggak ngerti di bagian produk, sebenarnya yang mana sih? Atau misalnya aku pengen konfirmasi ke support, aku udah bener belum sih ya ngambil marginnya dan sebagainya, ya. Aku aku nggak ngerti cara misalnya dropship, aku nggak ngerti caranya cash on delivery. Nah, teman-teman bisa tanya hal yang spesifik seperti itu, ya. Sehingga apabila materi sudah tersedia di sana, kita bisa bahas. Terus kalau nggak ada di materi kayak gimana? Sangat besar kemungkinannya itu bukanlah hal yang sangat-sangat penting. Terutama untuk nomor 3. Ya, terutama untuk nomor 3. Karena membuat iklannya sangat-sangat spesifik. Ya, sangat-sangat spesifik. Berarti, jika teman-teman melakukan 1, 2, 3, 4 ini, plek, ya, satu-satunya hal yang menurut aku paling besar, ya, untuk bisa membuat teman-teman gagal adalah teman-teman menyerah di tengah jalan. Oke? Aku tekankan nih. Hal yang paling besar yang memungkinkan membuat teman-teman gagal setelah mengikuti 1, 2, 3, dan 4 adalah teman-teman berhenti di tengah jalan. Karena di saat teman-teman berusaha mempelajari Facebook Ads, ya, bisa jadi teman-teman ada yang tidak dipahaminya. Dan itu normal. Perfectly normal, ya. Normal. Yang paling penting adalah apakah teman-teman termasuk orang yang coachable? Apakah teman-teman gampang dilatih? Apakah teman-teman termasuk orang yang mau mengikuti sesuatu yang sudah proven? Sesuatu yang di belakangnya terjadi spend miliaran rupiah, ya, dibuat berdasarkan spending miliaran rupiah, dibuat berdasarkan ribuan produk literally, ya, ribuan produk, berbagai variasi landing page, berbagai harga, ya. Kenapa aku menekankan hal ini? Karena aku ingin teman-teman berhasil. Apabila teman-teman sudah mengerti cara bermainnya sendiri dan mempunyai metode sendiri, tidak mengapa tidak mengikuti hal ini. Berarti teman-teman sudah berhasil, teman-teman bakal menggunakan Managix sebagai tool yang fungsi utamanya adalah scaling. Ya, karena seluruh fitur Managix itu didesain untuk scaling, ya, terutama di AdVerclicks. Nah, apakah teman-teman mau mengikuti cara berpikir seperti itu atau tidak? Aku kembalikan ke teman-teman, ya. Bukan ke hal-hal kecil-kecilnya seperti let's say, oh produknya harus A. No. Tapi kita mempunyai standar margin misalnya. Oh, landing page-nya harus pakai Shopclick Managix. No. Ada banyak orang yang tidak pakai landing page-nya Managix. Ada yang berhasil? Berhasil. Ada yang pakai Shopclick? Berhasil? Banyak, ya. Um, Kembali ke selera. Kalau di masalah itu, di hal-hal seperti itu kita tidak ada masalah, ya. Sama kayak misalnya kita tidak harus memastikan bahwa oh landing page-nya tadi harus pakai Managix, domainnya harus pakai custom domainnya Managix. No. Ya. Sama juga seperti membuat iklan. Wah mas, aku metodenya nggak kayak gitu caranya. Aku pakainya lookalike, aku pakainya di Nero begini begitu, ya. Ada apapun jurusnya lah. Saya tidak paham semua
hal ya, tidak tahu semua hal, semua jurus iklan ya. Eh, Intinya kalau itu berhasil, apabila itu profitable ya, secara keseluruhan ini, berarti teman-teman melakukan sesuatu yang tepat sampai satu sisi ya. Kecuali teman-teman terkena namanya bottleneck atau dinding atau batasan. Oh, Mas, aku tidak pernah spending eh, 30 juta per hari, 50 juta per hari, 100 juta per hari. Mas kan sudah pernah. Gimana sih caranya? Aku cuma pernah 300 ribu sehari. Oke, teman-teman tahu bahwa knowledge-nya teman-teman tidak mampu membawa teman-teman ke angka yang teman-teman inginkan, maka teman-teman lebih baik bertanya kepada orang yang sudah pernah kan gitu. Sudah pernah mencapai gitu kan. Itu lebih baik ya. Karena secara buat metode ada banyak banget yang berhasil, aku tidak bilang metodeku satu-satunya yang berhasil. No, ya. Banyak sekali ada banyak orang yang membawa campaign yang sudah profitable bagi aku, mereka akan melakukan berarti sudah melakukan sesuatu yang benar di banyak tempat. Di produknya mungkin sudah tepat, bikin landing page sudah tepat, buat iklannya pun mungkin sudah tepat, bikin data harian pun mungkin sudah tepat, ya. Tapi kalau misalnya ternyata teman-teman masih kebingungan di antara satu, 2, 3, dan 4 ini ada keraguan dan sebagainya, lebih baik teman-teman mengikuti apa yang ada di materi. Karena itu lebih mudah untuk kita kembali berdiskusi. Misalnya teman-teman tidak bisa bertanya langsung terhadap aku, teman-teman bisa bertanya terhadap support, support akan menjawab sesuai dengan materi, gitu loh. Karena mungkin mereka adalah orang yang paling memahami materi, mereka bisa jadi perpanjangan tangan di situ. Apabila keluar dari materi, ada banyak sekali asumsi terhadap Facebook Ads. Oh, aku kalau di kayak giniin bakal jadi A, B, C, D, E, F, G. Silahkan, itu silahkan dites sendiri. Ya, karena semua metode yang di sini adalah dari hasil testing yang sangat banyak banget, ya, dari berbagai variasi produk, berbagai harga. Ya, nggak peduli itu produknya digital, jasa, produk mahal, murah, sama aja. Ya, karena konsep dasarku adalah general. Ya, karena metrik utama pun adalah profitable atau enggak. Jadi setiap part ini kita sudah pikirkan baik-baik, kita sudah uji, dan ini berhasil di banyak kasus. Ya, berhasil di banyak kasus, jadi tinggal teman-teman mau ngikutin atau enggak. Oke, aku bahas tentang masalah menyiapkan produk. Banyak orang yang eh, melihat materi di Managix misalnya tentang karena kita nggak bahasnya pasti tentang dropship ya, dan menggunakan salah satu tools kita namanya MarketClicks. Kalau misalnya teman-teman sudah mempunyai produk sendiri, tidak mengapa, sama sekali tidak mengapa, tidak harus dropship gitu kan. Teman boleh dapat produk dari manapun. Tapi ada hal dasar yang aku sering melihat bahwa jika teman-teman menjual produk dengan margin di bawah 50.000 di era sekarang, kebanyakan akan gagal. Margin ya, profit margin, bukan harga jual. Pahami ini baik-baik. Karena itu aku menyarankan sekecil-kecilnya adalah minimal 50.000 per transaksi. Teman-teman boleh mempunyai produk harganya 20 ribuan, untungnya 10 ribu, teman harus jual minimal 5 misalnya gitu. Ya, jadi di bundle, di paket. Ya. Kalau tidak seperti itu, teman-teman akan sangat susah untuk menemukan winning campaign di Facebook atau teman-teman masuk ke dalam fase scaling. Ya, winning campaign itu artinya campaign yang menguntungkan, dan scaling berarti teman-teman bisa menggunakan iklan dengan budget yang jauh lebih signifikan dan memperbesar profitnya. Ya, jadi ya, dua hal itu akan sangat susah terjadi jika awalnya saya salah. Ya, jadi misalnya gini, teman-teman bawa margin produk 20.000, teman-teman melakukan 3 step yang sebelumnya ini ya, ya. Jadi menyiapkan landing page yang benar, membuat iklannya benar, membuat table data hariannya benar, produknya salah, habis, ya, habis. Aku yakin hampir tidak ada teknik yang bisa menghidupkan itu. Jika teman-teman menjual produk jauh di bawah 50.000 terutama. Ya mungkin kalau misalnya 45.000 marginnya ya mungkin masih aja ada yang berhasil ya. Tapi begitu teman-teman menggunakan per transaksi itu ya, bukan per satu produk. Mas aku produkku cuma marginnya 10.000, tapi aku paket sih. Jadi per 12 per transaksi. Jadi ngejualnya harus per 12 pieces. Ya, lain cerita. Yang aku omongin adalah per total, per sekali transaksi ini loh. Ya. Jika teman-teman mempunyai margin di bawah 50.000, teman harus ngebundle. Ini penting. Baik itu produk, fisik, maupun jasa. Sama saja. Oke? Semoga itu dipahami. Jadi, tidak cuma itu mungkin ya, ada banyak sekali di tentang produk. Coba dilihat, walaupun kita materi tentang ngebahas tentang dropship.
Aku akan ngebahas tentang masalah kategori produk, ya, kenapa seorang tuh harus memiliki kategori, ya, kategori yang terus-terusan mereka beriklan di kategori tersebut, ya. Begitu juga tidak boleh idealisme, ya. Mas aku pokoknya selamanya di kategori ini, ya. Gagal mulu tapi udah nyobain banyak produk di kategori tersebut itu harus udah waktunya pindah jika sudah melakukan semua best practice-nya, ya. Tapi kalau misalnya teman-teman masih ragu di mas aku di 2 3 4 ini ragu, ya. Ingat yang mengejudge, ya, yang menilai bahwa 2 3 dan 4 1 2 3 dan 4 ini benar adalah minimal support, ya. Kalau nanti teman-teman terlalu kesusahan dan harus kontak aku langsung, nggak ada masalah sama sekali kontak aku langsung, maka aku akan bisa ngasih penilaian terhadap hal seperti ini. Karena aku nggak satu dua yang melihat bahwa oh mas aku udah nyobain banyak ini marginnya cuma 30.000 ya. Per transaksi 30. Itu walaupun 2 3 4 ini benar, maka teman-teman akan rugi tetap, ya. Lalu yang kedua adalah landing page, ya. Landing page ingat, tidak wajib pakai shock clicks. Tidak harus. Tapi kenapa kita menyarankan pakai shock clicks? Karena itu standar, ya, standarnya. Sehingga sangat mudah kita mengecek apapun yang kalau misalnya teman-teman ada masalah, ya. Bukan berarti kita pingin ngunci teman-teman di landing page itu, ya. Tentu saja itu bagus. Ya, kita akan terus-terusan memperbaiki landing page ini menjadi lebih baik lagi tiap hari, lebih banyak fitur, lebih canggih di banyak sisi. Yes, ya. Yes, kita memahami itu. Eh, tapi aku tahu juga teman-teman mempunyai selera masing-masing. Wah, aku pengen aku biasanya pakai A, B, C, D, E, F, G. Silahkan, tidak ada masalah sama sekali. Tapi kita mempunyai format landing page, ya, format landing page yang itu menjadi standar. Sehingga kalau misalnya teman-teman keluar dari standar itu, kita akan sangat susah membilang atau menjudge, ya, bahwa apa yang teman-teman lakukan ini sesuatu yang tepat atau tidak, ya. Karena itu mungkin di luar dari hal yang kita coba. Kecuali kalau teman-teman sudah jelas, oh iya mas aku kayak gini caranya dan campaignku profitable. Yes, oke. Okay. End of discussion, selesai, berarti benar. Udah, itu bagi karena at the end of the day the ultimate parameter itu adalah profit gitu loh. Ya. Mau aku bilang apa, mau guru lain bilang apa, kalau misalnya teman-teman profitable jangan mudah merubah landing page, oke? Okay? Jadi ingat teman-teman mau pakai WhatsApp, ya ngeklik tuh WhatsApp, ngeklik mau pakai form, mau pakai 2 halaman, mau pakai 3 halaman, tidak ada masalah sama sekali, ya, jika teman-teman mengerti apa yang teman-teman lakukan dan teman-teman untung. Oke, mas aku nggak ngerti sama sekali. Gimana dong? Tiru aja, plug, ya, konsultasi, ya, ya. Tapi intinya teman harus mengerti bahwa untung rugi itu tidak cuma dari yang nomor 3, ya. Nomor 1 penting, nomor 2 penting, ya, nomor 3 penting, ya. Apakah nomor 4 ini berhubungan dengan untung dan tidak? Tidak. Teman-teman bisa tidak melakukan yang nomor 4, teman-teman bisa tetap untung. Hanya saja nomor 4 ini adalah untuk mencegah kalau misalnya teman-teman terjadi masalah, teman-teman sudah mempunyai data terhadap histori, sejarah iklannya teman-teman, ya. Ya, yang ini adalah penyambung data dari data di Ads Manager dan data di Customer Service. Ya, karena data Customer Service tidak bisa masuk ke dalam data Ads Manager kan, kita harus akui itu gitu. Apapun cara yang teman-teman lakukan sekarang misalnya untuk memasukkan data si customer service ke dalam Ads Manager dengan transaksi yang tidak otomatis, ya. Misalnya teman-teman tidak memiliki payment gateway yang otomatis, yang di Indonesia mungkin masih banyak hal yang kurang cocok, ya. Karena buktinya banyak sekali masih advertiser di Indonesia yang masih memakai WhatsApp dan form yang sistemnya tidak otomatis gitu. Kalau misalnya ada yang otomatis berhasil bisa nggak? Bisa. Aku nggak bilang nggak bisa. Tapi lebih jarang dilakukan dan itu tidak menjadi best practice di Indonesia saat ini paling nggak. Kita tidak tahu dalam waktu 1, 2, 3, 4 tahun lagi siapa tahu semua orang bisa pakai sejenis kayak Shopify dan kawan-kawan. Ya, which is itu better karena semua datanya di sana itu otomatis, ya. Tapi kalau teman punya data ini saat berkonsultasi, ini akan lebih mudah eh, untuk mengecek, ya, menyesuaikan. Jika ada masalah kita bisa lebih menekankan, oh masalahmu ada di sini, gitu ya. Kalau rugi itu lihat ini ada angkanya yang drop di sini, menurun di sini. Tapi jika itu tidak ada, ya
wassalam, ya. Yang tahu udah tinggal Tuhan. Kita udah nggak tahu sama sekali apa yang harus kita lakuin, gitu ya. Oke, ya. Nomor tiga, ingat di sini kita punya metode testing, ya. Testing itu adalah metode di saat teman-teman belum mempunyai campaign yang menguntungkan. Teman-teman nggak tahu campaign terbukti atau enggak, ya. Teman-teman mencoba pertama kali, ya. Teman running iklannya, ya. Kita punya metode testing yang spesifik banget. Sehingga dari metode testing itu teman-teman nanti bisa masuk ke dalam untung atau rugi, ya kan? Kalau kalau misalnya teman-teman masih kebanyakan berpikir, Mas aku bisa nggak ya ngiklan yang pasti untung? Insya Allah tidak ada, ya. Insya Allah tidak ada satu Facebook advertiser di muka bumi, ya, yang kalau ngiklan pasti untung. Tapi kita bisa meningkatkan rasionya. Ini teman-teman harus pahami. Jadi kalau ada orang bilang, Mas aku nggak pernah rugi, itu pasti dia tidak pernah mencoba banyak sekali iklan. Ya, makanya aku tidak pernah bilang, aku pribadi tidak bisa membuat ikan itu 100% untung. Ya, tapi aku mempunyai rasio yang tinggi sekali untuk membuat itu untung. Kenapa? Lagi-lagi, ingat, ini penting, ini penting, ini penting. Oke? Yang kita perfecting adalah di nomor tiganya. Di mana Managix membuat iklannya dan sebagainya dengan metode yang spesifik. Ya, baik untuk testing atau maupun di scaling. Tapi apabila teman-teman membawa produk yang sucks, produk yang jelek misalnya, ya itu sudah tidak ada hubungannya sama marketing tools. Ya, ingat, semua adalah satu kesatuan. Variabel untung dan rugi itu tidak bisa dijudge terhadap satu sisi. Ya, tidak bisa dijudge terhadap satu sisi. Oke. Nah, jadi kita mempunyai metode yang proven untuk mengetes. Begitu juga kita mempunyai metode yang proven untuk scaling. Ya, dan kita melakukan ini banyak sekali jumlahnya. Banyak sekali jumlahnya. Ya, itulah kenapa kita secara total bisa spending sampai ke angka yang ekstrim seperti itu. Ya, tinggal teman-teman mau mengikuti plug atau enggak. Nah, masalah mengikuti plug atau enggak, lagi-lagi ingat, yang ngejudge adalah timnya Managix paling enggak. Ya. Bagaimana teman-teman membuat campaign, ad set, dan ad. Di dalam tiga ini ada banyak sekali detailnya. Ya, bagaimana membagi budgetnya, bagaimana jumlah ad setnya, bagaimana jumlah ad-nya. Tiru plug. Ya. Itu akan membuat teman-teman lebih mudah berkomunikasi dengan kita. Yang menyusahkan adalah kalau teman-teman mau kemana, kita mau kemana. Karena kita akan stay terhadap proven teori kita. Ya, di teman-teman mungkin juga merasa bahwa sudah melakukan sesuatu yang benar, ya, dan itu wajar. Bagi kita intinya, kalau mau mengikuti kita, kita adalah judge-nya, kita adalah penilainya, kita adalah penilai yang lebih tepat dibanding teman-teman, karena kita yang buat metodenya, oke? Itu yang harus dipahami. Jadi kalau kita misalnya bilang teman-teman salah dalam meniru metodenya, maka teman-teman salah, oke? Maka teman-teman salah. Ingat, di Managix kita pingin teman-teman berhasil. Kita pingin teman-teman terus-terusan bisa scale. Kita pingin teman-teman melihat angka-angka yang tidak pernah teman-teman lakukan sebelumnya. Dapetin sebelumnya. Ya, teman belum pernah iklan 30 juta per hari, 50 juta per hari, 100 juta per hari. Insya Allah teman-teman bisa sampai. Jika teman-teman mengikuti semua step-stepnya, menyiapkan resource-nya, nyiapin produknya, timnya, ya. Itu udah di luar Facebook Ads itu sendiri. Ya, teman-teman tidak bisa scale hanya dari sisi iklannya doang. Teman-teman harus scale dari sisi operasionalnya. Itu adalah hal yang teman-teman harus pahami. Oke? Intinya seperti itu. Tinggal mengikuti, uh, begitu teman-teman mengikuti, kita paham bagaimana matiin iklannya, kapan nyalain iklannya. Kalau misalnya teman-teman punya variasi tertentu, oh mas aku boleh nggak melakukan, misalnya iklan di stopin di jam 5 boleh nggak? Oh boleh, gitu kan. Mas aku boleh di running jam 3 pagi nggak? Boleh, gitu kan. Kita misalnya best practice-nya adalah jam 12 malam misalnya, ya kan. Oh, tapi kalau misalnya teman-teman keluar dari misal pembelajarannya, oh mas aku mau iklannya setiap jam 12 siang gitu. Ya, itu teman-teman jalan sendiri, silahkan. Ya, karena itu udah keluar dari best practice-nya kita gitu loh. Ya, hasilnya ya teman-teman jalani sendiri, dapetin sendiri gitu loh. Sama juga saat teman-teman melakukan metode scaling. Ingat kita punya metode scaling yang spesifik banget. Metode itu ada banyak banget. Jadi di nomor tiga ini, terutama kalau misalnya teman-teman adalah seorang advertiser yang sangat banyak belajar kepada banyak guru. Ada banyak guru hebat di luar sana. Saya tidak menutup kemungkinan tersebut. Oke? Saya tidak bilang saya adalah guru yang paling hebat dan sebagainya. Tidak, sama sekali. Tapi pahami, teman-teman tidak boleh mencampur metode banyak guru menjadi satu. Teman-teman tidak memahami kenapa metode itu lahir.
Oke? Kenapa metode ini lahir nih? Oh ya, sejarahnya kenapa? Kenapa jadi begitu? Kenapa itu jadi best practice? Ya, karena guru-guru yang lain itu mempunyai cara berpikir tertentu, teman harus ikuti plek dan bertanya ke guru yang lain. Sama juga kalau misalnya teman-teman membuat iklan dengan metode yang spesifik, ya, mengikuti metodeku, aku kan paham gitu loh, apa yang terjadi dengan iklannya teman-teman, ya. Apa yang teman-teman harus lakukan di hari satu, hari kedua, hari ketiga, apa yang teman-teman harus lakukan di saat spend 100.000, 300.000, 300.000, 500.000, kan? Aku akan paham, aku bisa jawab. Ya, aku bisa jawab. Aku bisa jawab hal-hal keanehan yang terjadi dan sebagainya. Tapi akan sangat susah adalah kalau teman-teman mempunyai metode sendiri, tapi nanya ke kita gitu. Nah ini repot, ya kan? Kita nggak akan pernah ketemu, ya. Ingat, apapun yang kita lakukan, kita ingin teman-teman berhasil. Titik. Ya. Jadi kita nggak akan pernah menyesatkan teman-teman. Kita nggak menjual Managix hanya untuk teman-teman, oh ikut join sebulan habis itu nggak berhasil. Oh udah aku dapat duitnya. Nggak. Kita pingin teman-teman memanfaatkan fasilitas supportnya, teman-teman juga memanfaatkan softwarenya, teman-teman juga memanfaatkan strateginya. Ya, itu kenapa kita selalu testing dan ilmu testing kita, ilmu scanning kita adalah ilmu yang general. Karena kita selalu membuktikannya pada banyak account, pada banyak produk. Selalu, always. Semua metode yang datang itu karena telah dites pada banyak produk, telah dites pada banyak account. Pasti, definitely. Ya. Jadi teman-teman tidak perlu ragu untuk menirunya. Tapi lagi-lagi, keputusannya ada di teman-teman. Oh, mas aku punya metode sini yang ini berhasil. Selesai. Ya. Mungkin teman-teman tidak memahami detail-detailnya. Eh, Kenapa kita membuat iklan itu? Kenapa misalnya teman-teman ada gagal di satu sisi, teman-teman nyalahin membuat iklannya, teman-teman tidak menyalahkan produknya, teman-teman tidak menyalahkan di sisi landing page-nya, atau teman-teman tidak menyalahkan di sisi customer service-nya, itu juga bisa jadi. Ya, intinya kalau teman-teman mengikuti kita, itu better lah di banyak sisi, di banyak kasus, ya, di banyak kasus. Ya. Tapi jangan sampai teman sempitkan metode itu hanya kepada ke hal-hal yang Mas, kalau budgetnya lebih besar lebih bagus ya? Nggak seperti itu ya, karena kita punya jawabannya semua. Intinya metode itu kita sangat sesuaikan ke khalayak umum ya, makanya kita saya menyarankan starter dari ikan 100.000 gitu kan. Kalau misalnya mau testing ya paling besar paling 500.000 dan kita menyesuaikan itu untuk market lokal ya. Teman-teman bisa eh, mengikuti dengan tenang ya. Jualannya apapun ya. Mau otomatis kayak nggak otomatis landing page-nya bisa semua. Ada jalan keluarnya selama mau mengikuti. Lalu yang terakhir dalam membuat tabel data harian ya. Sejak teman-teman membuat iklan, teman-teman harus mulai punya ini. Oke? Karena nanti ini yang memudahkan teman-teman untuk berdiskusi. Kapan teman-teman bisa scale? Apakah kalau misalnya ada ntar ada masalah, oh drop, jangan cuma nyalain Facebook. Oh, ini kenapa sih Mas? Oh, pusing, 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 pusing. Ya. Dan dilihat angkanya apa yang drop. Apakah itu CPR-nya? Apakah closing rate-nya? Apakah macam-macamnya ya, yang lain. Ada angka apa yang menurun pada tabel data harian itu. Ya. Disitulah teman-teman melihat masalahnya. Mas, kok turun semua gimana? Ya, bisa jadi perombakannya bakal lebih besar. Oh, kalau turunnya cuma salah satu sisi, itu kan lebih mudah. Ya. Masalah tuh bertingkat-tingkat karena ada yang punya masalah produk. Ya, ada yang punya masalah produk. Misalnya, aku sering melihat kalau misalnya jenis variasinya terlalu banyak dan dia menjualnya dalam satu tempat. Ya, ada paket misalnya. Ada juga yang permasalahan eh, tinggal cost per resultnya saja. Ini paling mudah. Kalau tinggal cost per resultnya doang, ini paling mudah. Ada juga yang permasalahannya ada di margin. Ada juga yang permasalahan di closing rate. Ada yang punya beberapa masalah itu dalam satu waktu. Nah, itu yang paling susah. Ya. Intinya, masalah setiap advertiser itu berbeda-beda. Ya. Tapi at least saat teman-teman mempunyai patokan, teman-teman akan lebih pede untuk menghadapi berbagai hal yang mungkin akan terjadi di masa depan. Ya. Ingat, tidak ada satupun advertiser yang mempunyai campaign yang hidup selamanya. Ya, satu campaign teman-teman misalnya bikin hari Senin tanggal 17 misalnya. 17 Juli 2020. Terus teman-teman pingin, Mas aku setelah bikin iklan ini stabil selamanya. Insya Allah tidak ada. Tapi produknya teman-teman bisa berjual untuk waktu yang lama. Ya, dengan berbagai angle, dengan berbagai targeting, dengan berbagai cara berpikir semuanya. Funnel dan sebagainya. Yes, teman bisa punya produk yang long lasting di Facebook Ads. Tapi apakah campaign yang sama bisa hidup terus menerus dengan budget yang sangat besar tanpa diapa-apain?
itu adalah sesuatu yang sangat-sangat jarang terjadi. Dan itu normal, ya, itu normal. Itulah makanya kenapa kalau di masa scaling kita mempunyai specific best practice lah, ya, karena kita sudah mempertimbangkan banyak hal tadi, ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Ingat, 1, 2, 3, 4 ini adalah skill basic. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah managix, pastikan bahwa teman-teman sudah pede di 4 hal ini. Apabila teman-teman pede di 4 hal ini, ya, teman-teman akan melakukan proses ini sampai tua, ya. Selama Facebook Ads masih ada, selama Facebook masih uh, memberikan service Facebook ini, ya, insya Allah teman-teman akan terus-terusan melakukan ini. Jika teman-teman mau melakukan advertising ini terus-menerus, ya. Jadi secara besar ini adalah hal yang aku lakuin juga dari tahun 2010, ya. Mungkin ada beberapa kasus kita tidak memakai landing page, ada mungkin ada beberapa kasus kita tidak memakai tabel data harian, tapi uh, semakin ke sini aku melihat bahwa perfectnya, ya, 4 hal ini adalah teman-teman harus lakuin terus-menerus, ya, terus-menerus sampai bosan. Ya, sampai bosan, ya. Dan insya Allah kita akan terus memperbaiki baik secara metode maupun secara software untuk mendeliver empat-empatnya, 4 hal ini. Aku pingin eh, sekali lagi teman-teman berhasil, dan cara membuat atau cara belajar, sorry, cara belajar di Managix adalah teman memahami belajar 1, 2, 3, 4 ini, ya. Kalau hanya tanpa pemahaman, intinya teman-teman hanya melakukan, udah lakuin aja. Teman-teman nggak benar-benar ngerti ini apaan, teman-teman klik 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 udah tiru plek, teman-teman bisa melakukan ini dalam waktu 1 hari, ya. Menonton tutorial, teman-teman nggak tahu ngerti maksudnya sama sekali pertama kali di awal, tak 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 tak, tak, teman-teman akan bisa lakukan ini dalam waktu 1 hari, ya. Kenapa? Karena aku telah mengajarkan hal ini berulang kali dalam format workshop, ya. Format workshop itu berarti cuma 2 hari. Hari pertama kita mengajarkan dan membuat iklan. Hari kedua iklannya sudah running, dan di hari kedua sebagian sudah ada yang dapat sales, sebagian sudah ada yang dapat profit, ya. Mungkin mungkin ada yang tidak mendapat sales dan profit, ada yang dapat cuma kontak doang, ya. Tapi teman-teman bisa melihat bahwa Facebook Ads itu secepat itu, memungkinkan secepat itu, ya. Dan di manage kita mempercepat prosesnya saja, ya, membantu prosesnya, memuluskan prosesnya. Kurang lebih seperti itu, ya. Tapi kalau teman-teman males, ya, punya masuk membership Managix, ya, nonton materinya 2 minggu kemudian, ya, 2 minggu kemudian, ya, repot gitu. Lalu teman-teman bisa membereskan ini satu persatu, dan tidak harus langsung semuanya, ya. Pertimbanganku adalah em, jika teman-teman bisa belajar ini 2 jam sehari, ya, maka di hari keempat teman-teman sudah beres semua partnya. Jadi kurang lebih 8 jam teman harus lewatin dengan mencoba setiap prosesnya. Jangan berpikir untung rugi di depan. Berpikirlah untuk, Mas, aku ingin menguasai skillnya, ya. Jadi kalau ini jadi skill, ini nggak akan hilang. Itu nempel di dirinya teman-teman, ya. Nanti teman-teman belajar kemanapun, pasti akan bertemu ini. Bertemu riset produk, bertemu cara menyiapin landing page, bertemu nyiapin funnel dan sebagainya, itu berhubungan sama landing page. Nanti bertemu dengan membuat iklan yang kayak gimana, bertemu juga dengan membuat tabel harian dengan metode yang spesifik, ya. Jadi detailnya saja yang berbeda. Karena itulah, ini adalah skill yang akan berulang, ini akan menjadi sesuatu yang baik untuk teman-teman kuasain, ya. Mungkin teman-teman tidak harus langsung untung. Teman-teman berpikirnya seperti kuliah saja lah gitu. Teman-teman kuliah 4 tahun belum tuh beres gitu ya, belum tuh bisa, belum tuh jago. Nah, teman-teman ini bisa menguasai klik-kliknya, mungkin tidak paham semuanya dalam waktu pendek, tapi teman-teman bisa melakukan semua proses ini dalam waktu 1 hari. Jika teman-teman maraton gitu ya, paling lambat teman-teman bisa lakukan itu dalam 4 hari. Kalau teman-teman mau menyediakan 2 jam sehari untuk belajar, ya teman-teman akan juga tidak bisa melakukan apa, tidak bisa mendapatkan apa-apa jika sampai akhir membership teman-teman tidak mempraktekkan apa-apa, ya. Jadi nanti kalau teman-teman sudah jago, ya, teman-teman akan bisa melakukan 1, 2, 3, 4 ini less than 2 hours, kurang dari 2 jam, ya. Tidak ada skill yang seprofitable itu, ya. Dalam 2 jam teman-teman bisa mendapatkan apa-apa, gitu ya. Jadi mungkin teman-teman adalah orang yang belum belum pernah beriklan, ya, belum pernah beriklan, maka mulai dari iklan 100.000 misalnya, biar teman-teman tahu detail-detail yang terjadi saat beriklan real tuh kayak gimana. Mungkin teman-teman sudah pernah berikan tapi masih kecil, mungkin cuma masih di bawah 1 juta per hari. Oke, teman-teman tingkatin level bermainnya, teman-teman main di angka jutaan per hari, ya.
mungkin teman-teman juga sudah termasuk yang advance, masa aku udah biasa 5 juta per hari dan sebagainya. Gimana caranya iklan 20 juta per hari, 30 juta per hari? Yes, tinggal ditanyakan, teman-teman ikutin prosesnya. Kurang lebih seperti itu. Semoga semua hal ini bermanfaat. Aku ingin teman-teman berhasil sekali lagi ya. Karena itu kita nyediain software, kita nyediain support, kita nyediain strategi. Software ini kita pakai tiap hari ya. Tiap hari ya. Tiap hari kita ngotak-ngatik ini terus ya. Kita ngelakuin ini di produk kita ngelakuin bahkan untuk mempromosikan software kita sendiri ini ya kita pakai Managix juga ya. Orang ada yang jual properti pakai Managix, ada yang ngejual makanan pakai Managix, ada yang ngejual perhiasan pakai Managix, apa aja ya. Karena basicnya dari ini general ya. Dan kita mempunyai cara berpikir terhadap produk-produk yang general tersebut. Ya, insya Allah kita punya solusinya. Yang paling penting kita bisa bekerja sama untuk membuat teman-teman berhasil. Teman-teman mempraktekkan, mempelajari dengan serius, ya, dan mempraktekkan dengan serius. Teman-teman berkomunikasi dengan support dengan serius, dengan baik, dengan cara yang baik. Ya, tolong jangan dibully supportnya, ya. Dan kita menyediakan support at least sekarang adalah setiap hari, ya. Senin sampai Jumat itu adalah jam setengah 9 sampai jam 5 sore, ya. Dan Sabtu dan Minggu kita mulai dari setengah 9 sampai jam 3 sore, ya. Jam 12 sampai jam satunya istirahat. Jadi, teman punya waktu banyak sekali untuk bertanya, ya. Mungkin ada yang masih bertanya, masa aku bisanya cuma malam doang? Ya, teman-teman bisa nyiapin banyak pertanyaan di malam hari. Ya, besok dijawab sama support. Nggak ada masalah. Semua ada solusinya. Ya, bisa minta nanti materi A, B, C, mintanya baru malam-malam, dibalasnya pagi. Nggak ada masalah. Ya, karena itu menurut kita sudah sampai tingkatan di mana eh, support itu kita usahakan maksimal sampai detik ini ya. Apakah nanti Mas bisa nggak sampai support sampai malam? Insya Allah bisa. Ya, kembali ke teman-teman juga. Apakah terus memakai Managix atau tidak ya? Kita ingin kita grow together ya. Kita membesar sama-sama ya. Jadi aku tidak menjual gimmick dan sebagainya. Teman-teman bisa mendapatkan apa yang sudah pernah aku dapetin di Facebook Ads dan secara jujur ada banyak sekali murid-murid yang sudah lebih sukses dibanding aku ya karena mempunyai produk-produk yang lebih baik ya mempunyai tim yang lebih baik di e-commerce ya ada banyak sekali yang sudah berhasil ya. Spending ratusan miliar rupiah itu bukan sesuatu yang kita bisa tutup mata gitu ya. Intinya praktek ya. Udah belajar, udah niru praktek cobain ya. Dan teman-teman harus menyiapkan dana di Facebook Ads. Teman-teman tidak bisa pakai dipikir-pikir doang ya. Teman-teman harus running ya. Jadi sediakanlah modal yang cukup ya. Kita sarankan ada 1 sampai 3 juta per bulan untuk belajar. Kalau teman-teman sudah di masa scaling, semuanya dibiayai oleh customer ya. Jadi tenang saja ya. Walaupun itu COD dan sebagainya, asal teman-teman sabar, teman-teman akan sampai di ujungnya ya. Tapi hmm, ini bukan hanya tanggung jawab kita, ini tanggung jawab teman-teman juga sebagai orang yang ingin berhasil untuk beriklan di Facebook Ads. Oke, semoga bermanfaat. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.